Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah humor dan kecerdikan Abu Nawas yaitu ketika Abu Nawas ditantang melukis hal yang mustahil. Di sebuah negeri yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal akan kepandaiannya dalam menjawab tantangan dan selalu berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikan luar biasa. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengar kisah-kisah jenaka yang syarat makna. Karena kecerdasannya yang luar biasa, sang khalifah seringkali mengujinya dengan berbagai tugas sulit untuk mengukur sejauh mana kepintarannya. Setiap kali diuji, Abu Nawas selalu berhasil menemukan cara unik untuk menyelesaikan tantangan, membuatnya semakin dikagumi oleh rakyat dan para pejabat istana. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid yang selalu ingin menguji akal Abu Nawas memanggilnya ke istana. Dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, Khalifah berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau melukis sesuatu yang tidak mungkin ada di dunia ini. Sesuatu yang tak seorang pun bisa melihat dalam kenyataan. Jika kau berhasil, aku akan menghadiahimu emas dan permata. Namun, jika kau gagal, hukuman akan menantimu." Sang Khalifah tersenyum penuh arti, yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan kesulitan menemukan jalan keluar. Mendengar tantangan itu, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa takut atau kebingungan. Ia mengangguk tenang dan berkata, "Baginda, tugas yang kau berikan sungguh menarik. Aku meminta waktu 3 hari untuk menyelesaikan lukisan ini." Dengan izin sang khalifah, ia pun segera kembali ke rumahnya. Namun, sepanjang perjalanan, ia terus berpikir keras. Bagaimana aku bisa melukis sesuatu yang tidak mungkin ada? Jika sesuatu itu benar-benar tidak mungkin, maka ia tidak akan bisa digambarkan. Namun, aku harus menemukan cara agar lukisanku tetap masuk akal dan bisa diterima oleh khalifah. Sejenak, ia merasa tantangan ini benar-benar sulit, tetapi ia percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Setelah tiba di rumah, Abu Nawas duduk di depan kanvas kosong yang terbentang di hadapannya. Ia mengambil kuasnya dan mulai menggoreskan warna-warna di atas kanvas. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa melukis sesuatu yang mustahil bukanlah perkara mudah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya, sesekali menghela napas panjang. Kemudian, ia tersenyum. Sebuah ide brilian muncul di kepalanya. Ia pun kembali duduk di depan kanvas, tetapi kali ini, ia tidak menggoreskan kuas sedikit pun. Hari pertama berlalu, kanvas itu tetap kosong. Hari kedua, Abu Nawas tetap tidak menggambar apapun. Hingga hari ketiga tiba, kanvas tersebut masih putih bersih tanpa satupun gambar yang tergambar di atasnya. 3 hari berlalu, dan saat yang dinanti pun tiba. Abu Nawas membawa kanvasnya ke istana dengan penuh percaya diri. Para menteri dan penasihat khalifah yang hadir di ruangan itu mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya tentang lukisan Abu Nawas. Ketika ia membuka kain penutup kanvasnya, semua orang terkejut. Kanvas itu kosong. Tidak ada satupun gambar di atasnya. Khalifah Harun al-Rasyid menatapnya dengan mata membelalak dan bertanya, "Abu Nawas, di mana lukisan yang kau janjikan? Mengapa kanvas ini kosong? Apakah kau bermain-main denganku?" Abu Nawas tetap tersenyum, tanpa sedikit pun raut ketakutan di wajahnya. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Baginda, aku telah melukis sesuatu yang tidak mungkin ada di dunia ini. Lukisan ini menggambarkan angin yang bertiup di malam tanpa cahaya, atau bayangan burung yang terbang di tengah kegelapan. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi ia ada. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi tetap nyata keberadaannya. Bukankah itu yang Baginda minta?" Para menteri dan penasihat khalifah saling memandang dengan ekspresi bingung, sementara beberapa dari mereka mulai tersenyum, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Sang khalifah pun terdiam sejenak. Kemudian, ia meledak dalam tawa yang keras. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," katanya sambil menggelengkan kepala. "Kau telah menyelesaikan tugas ini dengan cara yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Aku benar-benar kagum dengan kecerdikanmu." Sebagai penghargaan atas kecerdasannya yang luar biasa, Khalifah menghadiahi Abu Nawas sekantong emas dan mengizinkannya untuk tetap tinggal di istana selama beberapa hari. Rakyat pun mendengar kisah ini dan semakin mengagumi kebijaksanaan serta kelicikan Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan lukisan tak kasat mata menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun di seluruh negeri, mengajarkan bahwa terkadang, yang tampak mustahil bisa diselesaikan dengan cara yang tidak terduga.
Dengan kepandaian dan kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah sosok yang tak terkalahkan dalam permainan akal. Ia menunjukkan bahwa keberanian, kreativitas, dan pemikiran di luar kebiasaan dapat mengubah keadaan, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Kisah menarik lainnya dari Abu Nawas yaitu ketika bau masakan yang tidak membuat kenyang. Di sebuah kota kecil di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, hiduplah seorang pria miskin yang jujur dan baik hati. Setiap hari, ia bekerja keras untuk mendapatkan sekeping uang demi bisa makan dan bertahan hidup. Sayangnya, nasib seringkali tidak berpihak padanya. Kadang-kadang, uang yang ia dapatkan tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Dalam keadaan lapar, ia sering berdiri di dekat warung-warung makanan, menghirup bau masakan yang menggoda untuk sekadar menghibur perutnya yang kosong. Setiap aroma yang tercium membawa kenangan tentang makanan lezat yang pernah ia cicipi di masa lalu, membuatnya tetap bertahan meski hanya dengan harapan. Suatu hari, saat melewati sebuah rumah makan mewah, pria miskin itu berhenti sejenak. Dari dapur rumah makan itu, menguar aroma daging panggang yang lezat dan rempah-rempah yang menggugah selera. Ia menutup matanya dan membayangkan dirinya sedang menyantap hidangan itu. Tanpa menyentuh makanan apapun, ia hanya berdiri di sana menikmati bau yang keluar dari dapur, merasa sedikit lebih baik meskipun perutnya tetap kosong. Setiap tarikan napas membawa kenikmatan tersendiri baginya, seolah-olah ia bisa merasakan rasa makanan itu hanya dari aromanya. Namun, pemilik rumah makan melihatnya dan merasa kesal. Ia berpikir bahwa si miskin itu telah menikmati aroma masakannya tanpa membayar. Dengan wajah penuh amarah, ia berteriak, "Hei, kau! Kau sudah menikmati masakan di rumah makanku. Bayarlah atas bau yang telah kau hirup." Matanya menatap tajam, sementara tangannya menunjuk ke arah pria miskin itu dengan penuh tuntutan. Orang miskin itu terkejut dan mencoba menjelaskan, "Tuan, aku tidak menyentuh makananmu. Aku hanya berdiri di sini dan mencium aromanya karena aku lapar. Aku sama sekali tidak mencuri atau mengambil apapun." Wajahnya yang lelah menunjukkan ketulusan, tetapi pemilik rumah makan tidak mau tahu. Tetapi pemilik rumah makan tetap bersikeras. Ia meminta pria miskin itu membayar sejumlah uang sebagai kompensasi karena telah menikmati aroma masakannya. Karena si miskin tidak memiliki uang, pemilik rumah makan mengadukannya kepada penguasa setempat, yang kemudian membawa perkara ini ke istana Khalifah. Dengan langkah berat, pria miskin itu mengikuti utusan penguasa menuju istana, bertanya-tanya apakah dirinya akan dihukum hanya karena menghirup bau makanan. Mendengar kasus yang aneh ini, Khalifah Harun al-Rasyid merasa penasaran. Ia mengernyitkan dahi, tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa menuntut bayaran untuk sesuatu yang tidak berwujud. Namun, ia tahu bahwa tidak ada orang yang lebih tepat untuk menangani perkara ini selain Abu Nawas. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istana dan meminta pendapatnya tentang kasus ini. "Abu Nawas, menurutmu bagaimana keadilan harus ditegakkan dalam perkara ini?" tanya Khalifah, sambil menatap penasaran ke arah sahabatnya itu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, izinkan aku menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri." Khalifah pun memberi izin, dan Abu Nawas meminta si miskin dan pemilik rumah makan untuk datang menghadap. Ruangan istana yang megah itu dipenuhi oleh penasihat dan pengawal. Semuanya ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan perkara yang ganjil ini. Setelah keduanya hadir, Abu Nawas mengambil sekantong koin emas dan menggoyangkannya di depan pemilik rumah makan. Bunyi koin yang berdenting terdengar jelas di ruangan itu. Pemilik rumah makan tersenyum senang, berpikir bahwa ia akan mendapatkan bayaran atas bau masakannya. Matanya berbinar penuh harap, tangannya bahkan mulai bergerak seolah ingin meraih kantong koin tersebut. Namun, sebelum ia sempat mengambil uang itu, Abu Nawas berkata, "Tuan pemilik rumah makan, orang miskin ini telah menikmati bau masakanmu, dan sekarang kau telah menikmati bunyi koin ini. Karena bau tidak bisa dimakan, maka bunyi uang ini pun tidak bisa digunakan untuk membayar. Maka, urusan ini telah selesai." Abu Nawas berkata dengan tenang, tetapi penuh ketegasan. Pemilik rumah makan terdiam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah mengakalinya dengan adil dan masuk akal. Para hadirin di istana pun tertawa, sementara Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum kagum. "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kecerdikanmu," katanya. Semua orang yang berada di ruangan itu menyadari bahwa keadilan tidak selalu harus dilihat dari sisi hukum semata, tetapi juga dari kebijaksanaan dan logika yang sehat. Akhirnya, pria miskin itu dibebaskan dari tuntutan yang tidak masuk akal, dan pemilik rumah makan pun pergi dengan wajah malu.
Kisah ini kemudian tersebar luas di seluruh negeri, mengajarkan kepada orang-orang bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum tertulis, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan akal sehat dalam menyelesaikan masalah. Abu Nawas sekali lagi menjadi pahlawan bagi mereka yang tertindas, dan kisah kecerdasannya pun diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran berharga tentang keadilan dan nalar. Kisah humor dan inspiratif lainnya dari Abu Nawas yaitu Abu Nawas mengajarkan pelajaran dengan humor. Di kota Baghdad yang megah, pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, hiduplah seorang pria bijak dan jenaka bernama Abu Nawas. Ia dikenal tidak hanya karena kecerdikannya tetapi juga karena kemampuannya mengajarkan pelajaran hidup dengan cara yang menghibur dan penuh humor. Banyak orang, termasuk para pejabat istana, tertarik dengan kepandaiannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang unik dan tidak terduga. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang sombong datang ke istana untuk mengadukan seorang petani miskin. "Baginda, petani ini telah berhutang padaku sejumlah uang yang cukup besar, tetapi ia terus menunda pembayarannya. Aku meminta keadilan," kata saudagar itu dengan angkuh. Petani itu pun membungkuk hormat di hadapan Khalifah dan berkata dengan suara lirih, "Baginda, aku memang berhutang, tetapi aku butuh waktu untuk melunasinya. Aku tidak lari dari tanggung jawabku, hanya saja aku masih mencari cara untuk membayarnya." Mendengar hal itu, Khalifah berpikir sejenak dan kemudian memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana menurutmu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini?" tanya sang Khalifah. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, izinkan aku menangani perkara ini dengan caraku." Ia kemudian mendekati saudagar kaya itu dan berkata, "Tuan, apakah kau percaya bahwa hutang harus dibayar dengan setimpal?" "Tentu saja. Itu hukum yang berlaku," jawab saudagar dengan mantap. "Baiklah," kata Abu Nawas, lalu ia mengambil kantong kosong dari balik jubahnya dan menggoyangkannya di depan saudagar. Bunyi gemerincing kecil terdengar, meskipun tidak ada koin di dalamnya. "Sekarang, dengarkan baik-baik. Aku akan menggoyangkan kantong ini beberapa kali. Apakah menurutmu suara ini bisa dianggap sebagai pembayaran?" Saudagar itu tertawa meremehkan. "Tentu tidak. Suara bukanlah uang. Aku butuh pembayaran nyata, bukan suara kosong." Abu Nawas mengangguk dan tersenyum. "Begitulah, Tuan. Jika suara tidak bisa menggantikan uang, maka bagaimana mungkin seseorang harus membayar atas waktu yang ia belum bisa penuhi? Bukankah setiap orang butuh kesempatan untuk melunasi hutangnya dengan cara yang layak?" Khalifah yang mendengar hal itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu tahu cara memberikan pelajaran dengan humor," kata Khalifah sambil menepuk pundaknya. Para hadirin di istana pun ikut tertawa dan bertepuk tangan. Saudagar itu, yang sebelumnya merasa sombong, kini tertunduk malu. Ia menyadari betapa bodohnya sikapnya dan akhirnya setuju untuk memberikan waktu kepada petani miskin untuk melunasi hutangnya tanpa tekanan berlebihan. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengajarkan pelajaran dengan humor tersebar di seluruh Baghdad. Orang-orang semakin mengaguminya bukan hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena caranya yang unik dalam menegakkan keadilan tanpa kekerasan, melainkan dengan tawa dan kebijaksanaan. Kisah humor dan inspiratif lainnya dari Abu Nawas yaitu lelucon Abu Nawas dan keledai pintarnya. Baghdad yang ramai dan penuh kehidupan, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan selera humornya yang tak tertandingi. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekadar menikmati lelucon-leluconnya yang selalu mengandung pelajaran berharga. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang keledai pintarnya, yang berhasil memperdaya seorang saudagar kaya dan sombong. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang dikenal tamak dan serakah datang ke pasar dengan niat mencari sesuatu yang unik untuk menambah gengsinya. Saat itu, ia bertemu dengan Abu Nawas yang tampak sedang berdiri di dekat seekor keledai. Keledai itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu dalam cara Abu Nawas memperlakukannya yang membuat saudagar itu penasaran. "Wahai Abu Nawas, mengapa kau begitu memperlakukan keledaimu dengan begitu hormat?" tanya saudagar dengan nada mengejek. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ah, Tuan Saudagar, ini bukan keledai biasa. Ia adalah keledai yang sangat pintar, bahkan bisa membaca." Mata saudagar itu berbinar-binar. Sebagai seorang yang suka pamer kekayaan dan barang-barang unik, ia berpikir bahwa memiliki keledai yang bisa membaca akan membuatnya semakin dihormati di kalangan pedagang lainnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera bertanya,
berapa harga yang kau minta untuk keledai ini? Aku ingin membelinya sekarang juga. Abu Nawas menghela napas dan berkata, Tuan, keledai ini sangat berharga. Ia bukan sembarang hewan. Karena kecerdasannya yang luar biasa, aku tidak bisa menjualnya dengan harga murah. Saudagar itu, yang tidak mau melewatkan kesempatan, langsung mengeluarkan kantong emasnya. Tidak masalah. Aku akan membayar mahal untuk keledai ini. Melihat keserakahan saudagar itu, Abu Nawas akhirnya setuju untuk menjual keledainya dengan harga yang sangat tinggi. Setelah menerima emas yang ditawarkan, ia menyerahkan keledai itu kepada saudagar dan berkata, Ingatlah, keledai ini butuh perhatian khusus. Pastikan kau memperlakukannya dengan baik agar ia mau menunjukkan kepintarannya. Saudagar itu mengangguk dengan penuh percaya diri dan membawa pulang keledai tersebut. Begitu tiba di rumah, ia segera mengundang teman-teman pedagangnya untuk melihat keledai ajaib yang baru saja dibelinya. Dengan bangga, ia meletakkan beberapa kitab di depan keledai itu dan menunggu dengan penuh harap. Namun, alih-alih membaca, keledai itu hanya mengendus kitab tersebut, lalu mulai mengunyahnya. Para tamu yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Saudagar yang sebelumnya sangat percaya diri kini merasa dipermalukan. Wajahnya memerah karena malu dan amarah. Ia merasa telah tertipu oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, dengan kemarahan membara, saudagar itu segera pergi ke istana untuk mengadukan perbuatan Abu Nawas kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Setelah mendapatkan izin untuk menghadap, ia berkata, Baginda, aku ingin keadilan. Abu Nawas telah menipuku dengan menjual seekor keledai yang katanya bisa membaca. Namun, keledai itu tidak bisa melakukan apapun selain mengunyah kertas. Khalifah, yang sudah terbiasa mendengar kelicikan dan kecerdikan Abu Nawas, tersenyum dan segera mengutus seseorang untuk memanggilnya ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah ceria. Baginda, ada apa hingga aku dipanggil dengan begitu mendadak? Khalifah menatapnya dengan tajam dan bertanya, Abu Nawas, benarkah kau telah menipu saudagar ini dengan menjual keledai yang katanya bisa membaca? Abu Nawas tertawa kecil dan berkata dengan tenang, Baginda, aku tidak pernah berbohong. Aku hanya mengatakan bahwa keledai itu sangat pintar dan bisa membaca. Saudagar itu berteriak marah, tapi keledai itu hanya mengunyah kertas, bukan membaca. Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, Tuan saudagar, bukankah keledai itu membuka mulutnya setiap kali kau menunjukkan kitab kepadanya? Ya, tentu saja, jawab saudagar dengan kesal. Dan bukankah ia mencoba memahami isinya dengan cara menggigit dan mengunyah kertasnya? Saudagar terdiam sejenak, lalu menjawab, ya, tapi itu bukan membaca. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, tetapi bukankah itu caranya memahami dunia? Bukankah itu juga sejenis usaha membaca dengan caranya sendiri? Aku tidak pernah mengatakan bahwa ia membaca seperti manusia. Aku hanya mengatakan bahwa ia sangat pintar dan mampu membaca, dengan caranya sendiri. Ruangan istana seketika pecah dengan tawa. Bahkan Khalifah sendiri tak bisa menahan tawanya. Ia menepuk pundak Abu Nawas sambil berkata, seperti biasa, kau memang penuh akal dan selalu punya cara untuk mengajarkan pelajaran kepada mereka yang serakah. Saudagar yang awalnya marah kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah merah padam. Ia sadar bahwa ia telah dikalahkan oleh kecerdikan Abu Nawas dan ketidakpuasannya sendiri yang membuatnya tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sejak saat itu, kisah tentang keledai pintar Abu Nawas tersebar di seluruh Baghdad. Orang-orang tidak hanya tertawa mendengar ceritanya, tetapi juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai sesuatu yang terdengar terlalu luar biasa. Sementara itu, Abu Nawas, dengan segala kecerdikan dan humornya, tetap menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi oleh semua orang di Baghdad. Kisah kecerdasan dan humor lainnya yaitu Abu Nawas jual tikar terbang. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang pria yang dikenal dengan kecerdikannya, Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tetapi pikirannya selalu menemukan cara untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan tanpa harus bekerja terlalu keras. Abu Nawas seringkali menggunakan kecerdikan dan kelihayannya dalam berbicara untuk mengatasi berbagai tantangan dalam hidupnya. Di kerajaan itu, ada seorang saudagar kaya raya bernama Tuan Basir. Meskipun kekayaannya melimpah, ia dikenal sebagai orang yang sangat pelit dan serakah. Tidak ada satupun perdagangan yang dilakukan oleh Tuan Basir tanpa keuntungan besar untuk dirinya sendiri. Ia sering menipu pembeli dengan menjual barang-barang berkualitas buruk dengan harga mahal. Semua orang di desa tahu bahwa ia tidak bisa dipercaya,
Tetapi karena kekayaannya, tidak ada yang berani menantangnya secara langsung. Suatu hari, saat berjalan di pasar, Abu Nawas melihat Tuan Basir sedang berjualan permata dan kain sutra yang katanya berasal dari negeri jauh. Ia mendengar bagaimana saudagar itu membual tentang betapa berharganya barang-barangnya, padahal semua itu hanyalah barang murahan yang dibeli dengan harga sangat rendah. Melihat itu, muncul ide cerdik di benak Abu Nawas. Bagaimana kalau aku menjual sesuatu yang lebih ajaib kepadanya? Pikirnya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai mencari sesuatu yang bisa ia jadikan alat untuk melancarkan idenya. Ia mengubek-ubek gudangnya dan menemukan sebuah tikar tua yang sudah agak usang tetapi masih cukup layak untuk dipakai. Dengan hati-hati, ia membersihkan tikar itu, menepuk-nepuk debunya, dan merapikannya agar tampak seperti baru. Kemudian, ia mengambil sepotong kain merah dan menjahitkannya di tepi tikar, memberi kesan bahwa tikar itu adalah sesuatu yang istimewa. Setelah puas dengan hasilnya, ia membawa tikar itu ke pasar keesokan harinya. Dengan penuh percaya diri, ia berjalan ke tengah pasar dan mulai berseru, "Tikar ajaib! Tikar ajaib! Bisa terbang kemanapun yang kalian inginkan." Orang-orang di pasar mulai berkumpul, tertarik dengan seruan Abu Nawas yang tidak biasa. Mereka mengenalnya sebagai orang yang seringkali melakukan hal-hal aneh dan cerdik. Beberapa orang tertawa, mengira ini hanyalah lelucon, tetapi beberapa lainnya benar-benar penasaran. "Apakah ini benar, Abu Nawas?" tanya seorang pria tua dengan skeptis. "Tentu saja, Pak Tua. Ini adalah tikar warisan dari leluhurku. Dengan tikar ini, kau bisa terbang ke tempat manapun yang kau inginkan, tanpa perlu naik kuda atau berjalan kaki," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Di tengah keramaian itu, Tuan Basir yang sedang duduk di tokonya mendengar kehebohan tersebut. Sebagai seorang saudagar, ia tidak ingin melewatkan kesempatan mendapatkan sesuatu yang berharga dan bisa dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati Abu Nawas dengan wajah sinis. "Abu Nawas, apa yang sedang kau jual kali ini?" "Aku yakin ini hanya akal-akalanmu," katanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas tersenyum santai. "Ah, Tuan Basir, aku tahu kau orang yang cerdas dan suka dengan barang-barang bernilai tinggi. Inilah tikar yang tidak ada duanya di dunia ini. Tikar ini bisa membawamu ke tempat mana saja hanya dengan duduk di atasnya dan mengucapkan tempat tujuan dalam hati." Tuan Basir mengangkat alisnya. "Kau yakin? Kalau benar, mengapa kau tidak mencobanya di depan kami semua?" tanyanya penuh tantangan. Abu Nawas menghela napas dan menggelengkan kepala. "Ah, itu dia masalahnya, Tuan Basir. Tikar ini hanya bisa digunakan oleh orang yang berhati suci dan jujur. Jika ada sedikit saja niat buruk di hatinya, tikar ini tidak akan bekerja." Orang-orang yang mendengar penjelasan Abu Nawas mulai berbisik-bisik. Mereka tahu bahwa Tuan Basir adalah orang yang licik dan sering menipu. Jika tikar itu benar-benar hanya bisa digunakan oleh orang jujur, maka sudah jelas bahwa Tuan Basir tidak akan bisa menggunakannya. Merasa tertantang dan tidak ingin kehilangan reputasi, Tuan Basir berpikir cepat. "Aku harus membelinya. Kalau tidak, orang-orang akan mengira aku tidak jujur," pikirnya. "Baiklah, Abu Nawas. Berapa harga tikar ajaib ini?" tanyanya dengan suara yang lebih lembut, mencoba menawar. Abu Nawas pura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Karena ini adalah benda langka, harganya tidak murah. Aku akan menjualnya seharga 1000 keping emas." Orang-orang di pasar langsung terkejut mendengar harga yang sangat tinggi itu. Beberapa dari mereka bahkan tertawa, menganggapnya sebagai lelucon. Namun, Tuan Basir, karena gengsinya yang besar, tidak mau dianggap takut atau ragu. Ia akhirnya setuju dan menyerahkan sekantong besar emas kepada Abu Nawas. Abu Nawas menyerahkan tikar itu dengan senyum puas. "Sekarang, duduklah di atas tikar ini, pejamkan mata, dan ucapkan dalam hati tempat yang ingin kau tuju," katanya dengan serius. Kebenaran terungkap. Dengan penuh percaya diri, Tuan Basir duduk di atas tikar itu. Ia memejamkan matanya dan berkata dalam hati, "Aku ingin terbang ke istana raja." Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang terjadi. Tuan Basir mengulangi mantranya dengan lebih keras dalam hati. Namun, tetap saja, tikar itu tidak bergerak sedikit pun. Orang-orang yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak dalam gelap. "Hahaha. Lihat itu. Tikar ajaibnya tidak bekerja," teriak seseorang. Wajah Tuan Basir memerah. Ia membuka matanya dengan marah dan berteriak, "Hei! Kenapa tikarnya tidak terbang?"
Abu Nawas, dengan senyum penuh kemenangan, menjawab dengan tenang, "Ah, Tuan Basir. Sepertinya hatimu belum cukup suci. Mungkin kau masih sering menipu orang. Coba renungkan dulu perbuatanmu." Tuan Basir ingin marah, tetapi ia sadar bahwa jika ia terus membantah, justru akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu, Abu Nawas sudah pergi jauh, membawa kantong emasnya dengan riang gembira. Sejak hari itu, orang-orang di desa semakin berhati-hati terhadap tipu daya saudagar serakah seperti Tuan Basir. Ia tidak bisa menuntut Abu Nawas karena takut reputasinya semakin hancur. Sementara itu, Abu Nawas menikmati hidupnya dengan nyaman, mengetahui bahwa kecerdikan bisa mengalahkan keserakahan. Pesan moral dari kisah ini: keserakahan dan ketidakjujuran pada akhirnya akan berbalik kepada diri sendiri. Jangan mudah tertipu oleh sesuatu yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kecerdikan dan kelicikan harus digunakan untuk tujuan yang baik, bukan untuk merugikan orang lain.